Keesokan harinya Jumong dan rombongan tentaranya telah sampai di perbatasan Buyo. Kemudian Jumong memerintahkan salah satu prajuritnya untuk menyusuri kota untuk mencari Mari serta yang lainnya. Sembari menunggu kabar dari salah satu prajurit itu, Jumong akan bersembunyi di suatu tempat dekat istana Buyo. Di sisi lain, Mari dan kawan-kawannya sedang melakukan pengamatan di pusat kota, dan mengalami kebuntuan dalam pengamatannya. Dikarenakan penjagaan yang sangat ketat, kemudian No menyarankan kepada Wei agar melakukan pengamatan dari atas bukit. Sementara itu, di dalam penjara Buyo, Putri Yohua meminta Dayang mencoba obat yang diberikan tabib. Sesaat setelah Dayang meminum obat itu langsung tergeletak. Sontak Putri Yohua berteriak meminta pertolongan penjaga untuk memanggilkan tabib. Setelah diadakan pemeriksaan, diadakan pemeriksaan oleh Naru, rupanya Dayang itu sudah tidak bernyawa. Setelah itu Naru menyuruh penjaga untuk membuang jasad Dayang tersebut. Benar dugaan permaisuri Yohua, setelah efek obat itu hilang, Dayang itu kembali sadar. Scene pun berganti. Di penginapan Soseno memerintahkan Soyu untuk menemui Yonte Abal, untuk menyerahkan sebuah surat kepadanya. Kemudian Soyu tiba di Gehru, namun dicegat oleh Charyong. Lalu Charyong menanyakan ada kepentingan apa Soyu datang kembali di Gehru. Soyu pun menjawab bahwa kedatangannya kembali di Gehru hanya ingin menemui Yontabal. Kemudian Soyu berhasil menemui Yontabal dan menyerahkan sebuah surat. Kemudian Yontabal membaca surat dari putrinya tersebut. Isi dari surat itu adalah Soseno meminta peta jalur masuk istana Buyo yang disimpan Yontabal. Yontabal kebingungan, kemudian Soyu menerka bahwa Putri Sasono ingin membantu membebaskan Putri Yohua dan Putri Yosoya. Di tempat lain, ketika Mari dan yang lainnya sedang berjalan menuju bukit dekat istana, tiba-tiba dicegat pasukan Jumong yang bersembunyi. Sontak saja mereka merasa kaget ketika melihat keberadaan Jumong dan prajurit lainnya. Kemudian Jumong mendekati dan memukuli mereka bertiga, kemudian Jumong berkata agar tidak lagi menyimpan berita apapun darinya. Sementara itu, di dalam penjara Buyo Yohua dan Yosoya diseret dibawa keluar menuju alun-alun istana untuk dihukum mati. Sebelumnya mereka berdua dipaksa berlutut di kaki permaisuri di depan Pangeran Daeso dan Perdana Menteri. Di bukit dekat istana Buyo, Jumong mendapati Dayang istana berjalan dalam keadaan lunglai. Kemudian Jumong menghampiri dan Dayang istana itu memberikan selembar kain yang berisi pesan dari Yohua. Pesan itu berisi, melarang Jumong menyerahkan diri. Dan melanjutkan perjuangan, untuk mencapai cita-cita Jumong. Kemudian Jumong menangis dan berteriak memanggil ibunya. Malam pun tiba, bulan purnama sudah menampakkan diri. Namun tidak ada satupun orang yang meyakini jika Jumong akan datang menemui Pangeran Daeso. Hingga malam pun larut, Jumong belum juga muncul. Pangeran Daeso yang sebagai eksekutor pun mengayunkan pedangnya, namun dia tidak tega dan memilih pergi. Permaisuri berteriak kepada Pangeran Daeso. Setelah eksekusi itu gagal, Yohua dan Yosoya dibawa menjadi tahan rumah. Setibanya di dalam rumah Yohua pingsan. Di atas bukit dekat istana, Jumong berkata kepada prajuritnya, bahwa semua ini dilakukan demi membuat negara baru. Tiba-tiba Soyu datang memberikan peta rahasia istana Buyo. Kemudian Soyu mengatakan bahwa Putri Soseno ingin Jumong memilikinya. Kemudian Soyu bercerita, saat pertama kali Gehru mengunjungi Buyo, Gehru mempelajari detail istana Buyo. Akhirnya Jumong melakukan penyerangan ke Buyo.
Sedangkan di dalam istana Buyo, Pangeran Daeso sedang gundah dan semakin frustasi. Sedangkan Perdana Menteri menginginkan Pangeran Daeso agar bersabar, hingga menunggu waktu yang tepat. Kemudian Soyu mengatakan bahwa Putri Soseno ingin Jumong memilikinya. Kemudian Soyu bercerita, saat pertama kali Gehru mengunjungi Buyo, Gehru mempelajari detail istana Buyo. Akhirnya Jumong melakukan penyerangan ke Buyo. Sedangkan di dalam istana Buyo, Pangeran Daeso sedang gundah dan semakin frustasi. Sedangkan Perdana Menteri menginginkan Pangeran Daeso agar bersabar, hingga menunggu waktu yang tepat. Pada episode